Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mata kuliah pengantar teknologi maju sudah mengalami perubahan jadwal ya. Jadi yang awalnya hari Rabu jam 1 sampai jam 14.40 atau jam 2.40, mulai dari minggu kedua sampai dengan seterusnya akan dipecah menjadi 2 pertemuan, yaitu hari Kamis jam ke sore ya. Kemudian untuk yang pertemuan hari Kamis itu hanya menonton video perkuliahan dan membaca PPT yang sudah disediakan. Kemudian untuk hari Jumat jam 10.40 kita akan ketemu langsung via Zoom untuk berdiskusi mengenai materi ataupun video pembelajaran yang sudah disediakan dan sudah kalian tonton ataupun sudah kalian baca sebelumnya. Untuk materi pertemuan kedua di Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan untuk RK kelas kita ya, RK 1, kalau saya tidak salah, semoga tidak salah ya. Nah, itu kita akan membahas atau bertemu terlebih dahulu di kecerdasan buatannya. Sebelum nanti untuk pertemuan berikutnya, setelah UTS, itu akan ketemu dengan robotika. Untuk pengantar kecerdasan buatan, ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan sedetail itu tentang kecerdasan buatan karena masih semester 2. Dan kecerdasan buatan ini sangat luas sekali lingkupnya, dan ada banyak sekali metode, teknik, ataupun algoritmanya, dan tidak mungkin saya berikan juga di kelas pengantar teknologi maju karena kata-katanya kan hanya pengantar, bukan membahas lebih detail. Nanti untuk mata kuliah kecerdasan buatan, kalian akan dapatkan di semester keempat di prodi kita. Kira-kira begitu ya untuk intro pada topik minggu ini. Untuk capaian materi, pada minggu ini, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan, mahasiswa menguasai konsep, definisi, dan contoh kecerdasan buatan, mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah, serta keunggulan komputasi kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih detail atau lebih spesifik, kita harus tahu dulu, sebetulnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu apa sih? Artificial intelligence adalah teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan di sini yang dimaksud adalah kecerdasan yang mirip dengan kecerdasan manusia. Artinya, komputer atau sistem cerdas ataupun robot nanti yang diberikan kecerdasan itu bisa untuk mengambil tindakan seperti seorang manusia untuk menyelesaikan masalah, entah itu masalah yang harus diselesaikan ataupun kegiatan rutin yang biasanya dilakukan sehari-hari untuk membantu mempermudah kegiatan manusia. Tujuan penelitian dari kecerdasan buatan meliputi penalaran atau reasoning, pengetahuan, perencanaan, pembelajaran atau learning, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, persepsi, dan kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan yang nantinya ujung-ujungnya akan kita sebut dengan sistem cerdas dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut ini. Yang pertama adalah acting humanly, artinya sistem dapat bertindak seperti layaknya manusia. Kemudian yang kedua, thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Think rationally, artinya sistem tersebut bisa berpikir secara rasional, makanya nanti ketika membahas kecerdasan buatan, ada subtopik yang akan membahas rasionalitas agen. Agen di sini adalah sistem cerdas yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Kemudian kita akan masuk ke artificial intelligence, definisi sejarah, domain, contoh, dan algoritma kecerdasan buatan. Walaupun tidak detail, tapi akan saya sampaikan beberapa yang mungkin
sangat populer dan sudah pernah kalian dengar juga. Oh, ternyata itu salah satu algoritma kecerdasan buatan. Definisi menurut beberapa pakar, beberapa sumber, artificial intelligence atau kecerdasan buatan menurut H.A. Simon tahun 1987, artinya kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian atau riset, aplikasi dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal dalam pandangan manusia yang disebut dengan cerdas. Jadi, kecerdasan buatan ini erat kaitannya dengan pemrograman komputer, yang pemrograman komputer itu tentu inputannya adalah instruksi. Instruksi ini macam-macam, bisa berupa logika, bisa berupa CNF atau klausa, bisa berupa predikat, bisa berupa script, dan lain-lain. Jadi nanti akan disesuaikan apa inputannya untuk kemudian dibuatkan program komputernya. Kemudian, menurut Minsky tahun 1989, kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan sebagai cabang ilmu komputer yang merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan jumlah aturan atau rules. Kemudian menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Artinya membuat sistem cerdas yang mampu melakukan segala sesuatunya itu otomatis dan otonomos. Jadi kecerdasan buatan itu memiliki peran yang penting dalam hal otomatis dan mengotomatisasi dan otonomos. Kemudian Stuart J. Russell dan Peter Norvig tahun 2003 ini adalah pengarang buku kecerdasan buatan yang menurut saya bukunya beliau berdua ini sangat-sangat bisa dijadikan acuan untuk kita yang ingin belajar kecerdasan buatan karena pembahasannya sangat jelas, detail, dan struktur materi bukunya itu juga sangat baik. Jadi biasanya kalau kita mempelajari kecerdasan buatan, pasti akan menggunakan bukunya Russell dan Peter Norvig ini. Menurut mereka, kecerdasan buatan adalah perangkat komputer yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Jadi memang kecerdasan buatan ini erat kaitannya dengan agen, lingkungan agen tersebut, kemudian representasi pengetahuan, dan nanti ada yang namanya perseptron dan action, selain dari sensor dan aktuator. Kemudian tujuan dari kecerdasan buatan, yang pertama adalah tujuan utama. Tujuan utama dari kecerdasan buatan ini seperti semua definisi-definisi yang sudah dikemukakan oleh pakar atau expert tadi, intinya adalah bagaimana membuat mesin atau suatu sistem atau suatu aplikasi menjadi lebih cerdas. Karena adanya proses tadi, learning, reasoning, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dari informasi-informasi yang sudah disediakan. Artinya, tanpa bantuan manusia, sistem tersebut mampu untuk menarik kesimpulan atau inferensi. Kemudian yang kedua ada tujuan ilmiah, memahami apa itu kecerdasan. Kemudian tujuan entrepreneurial, artinya membuat mesin atau sistem atau aplikasi lebih bermanfaat dan ada nilai jualnya atau bisa dikomersialisasikan. Artinya nanti ketika selesai dikembangkan, tidak ada masalah, diterima masyarakat, ada income untuk si pengembang mesin atau aplikasi tersebut. Kemudian kita lihat AI dalam berbagai perspektif. Yang pertama kita lihat dulu dari perspektif kecerdasan atau intelligence. Tentunya balik lagi, AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas, dalam artian tadi ya, cerdas di sini itu maksudnya mampu melakukan penalaran secara otomatis, mampu untuk belajar dari data-data yang diberikan, mampu untuk menarik kesimpulan, mampu menyajikan data dalam bentuk real time, dan banyak lagi. Dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Artinya bisa mereplikasi
apa yang dilakukan oleh manusia secara rutin. Nanti ibaratnya diberikan data inputan untuk kemudian di-learning oleh sistem tersebut dengan berbagai teknik, metode, prinsip, kemudian nanti untuk selanjutnya bisa dilepas sistem tersebut. Jadi nanti dia akan bekerja sendiri sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan atau apa yang diberikan kepada sistem atau aplikasi tersebut. Kemudian kita lihat dari perspektif bisnis. Ternyata dari perspektif bisnis, AI itu adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tools-tools tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan marketing, berhubungan dengan perspektif customer, berhubungan dengan laba rugi, berhubungan dengan bagaimana caranya berinteraksi, berkoordinasi antar divisi pada departemen tersebut, bagaimana caranya untuk menarik minat dari customer, bagaimana caranya mengetahui untuk 5 bulan kemudian kita perlu mengeluarkan produk baru atau tetap saja fokus pada produk-produk yang sudah ada saat ini. Nah, itu bisa digunakan AI untuk membantu melakukan forecasting-nya. Kemudian dari perspektif pemrograman atau programming, AI ini tadi kan di awal sudah saya katakan bahwa AI pasti butuh pemrograman komputer untuk merealisasikan apa yang ingin kita berikan kepada sistem tersebut. Maka AI adalah juga termasuk studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau search. Umumnya, program-program AI akan lebih fokus pada simbol-simbol daripada pemrosesan numerik. Kemudian untuk segi pemrograman itu hubungannya dengan pemecahan masalah yang nantinya akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Kemudian search itu jarang yang langsung mengarah ke solusi, proses search akan menggunakan beberapa teknik. Kemudian dari perspektif pemrograman atau programming, bahasa pemrograman AI yang pertama adalah Lisp, dikembangkan awal tahun 1950-an, bahasa pemrograman pertama yang diasosiasikan dengan AI. Kemudian Prolog dikembangkan tahun 1970-an, kemudian yang terakhir bahasa pemrograman berorientasi objek, object-oriented programming, bisa object-oriented programming yaitu berupa C, C++, C++, C#, Smalltalk, dan Java. Kemudian kita lihat AI dari perspektif penelitian atau research. Research tentang AI dimulai pada tahun 1960-an. Percobaan pertama adalah bagaimana membuat program game catur, membuktikan teori dan general problem solving atau untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana dulu. Kemudian tercetuslah artificial intelligence, nama dari riset tentang catur, pembuktian teori, dan problem solving tadi. Kemudian ini adalah gambar pohon, di mana kalau misalnya kalian sudah mempelajari artificial intelligence sebelumnya, gambar pohon ini tidak akan asing lagi, karena ini adalah task domain dari artificial intelligence. Dan inilah ruang lingkup yang akan diselesaikan atau yang bisa diberikan artificial intelligence di dalamnya. Kita lihat satu persatu. Untuk general problem solving, game playing, dan theorem proving, ini kan tadi awal mulanya artificial intelligence itu muncul. Kemudian batang pohonnya artificial intelligence, dan ranting atau cabang pohonnya itulah task domain dari AI tersebut, seperti formal task, games, mathematics, natural language, common sense reasoning, robotic, perception, medical diagnosis, engineering, financial analysis, expert task, dan scientific analysis. Jadi semua ini itu sudah ada atau sudah diberikan artificial intelligence dalam proses pengembangannya atau implementasinya. Ini contohnya, formal task itu terdiri dari matematika dan games, mundane task itu terdiri dari perception, robotics, natural language, common sense, dan reasoning, sedangkan expert task terdiri dari medical diagnosis, financial analysis, engineering, dan scientific analysis. Kemudian kita lihat untuk yang permainan atau game.
Kebanyakan permainan dilakukan dengan menggunakan sekumpulan aturan atau rules. Dalam permainan digunakan apa yang disebut dengan pencarian ruang. Teknik untuk menentukan alternatif dalam menyimak problema ruang merupakan sesuatu yang sulit atau rumit. Apalagi kalau misalnya aturan tersebut banyak, ruangnya juga banyak. Akhirnya rumit kalau misalnya mau diimplementasikan secara manual. Teknik tersebut disebut dengan heuristik. Permainan merupakan bidang yang menarik dalam studi heuristik. Karena heuristik ini memang lebih banyak dieksplor karena banyak sekali yang bisa diotak-atik dibanding dengan studi deterministik. Natural language, teknologi yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk memahami bahasa manusia, sehingga pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Artinya, ketika teknologi AI itu sudah diberikan inputan mengerti bahasa manusia, baik itu bahasa lisan, maksudnya secara speaking, maupun yang dalam bentuk kata-kata tertulis, seperti misalkan kita membuat suatu tweet atau membuat satu caption, kemudian nanti bisa untuk kita ketahui apakah yang sedang ditulis oleh person ini adalah senang atau sedih, atau kecewa, atau lagi galau, dan lain-lain. Jadi sekarang sudah bisa untuk mendeteksi yang berbau linguistik, tidak lagi dalam bentuk pengerjaan atau penyelesaian suatu task. Kemudian robotik dan sistem sensor. Nah, ini berkaitan dengan prodi kita. Sistem sensor seperti sistem vision, sistem tactile, dan sistem pemrosesan sinyal, jika nanti dikombinasikan dengan teknik metode algoritma kecerdasan buatan, dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang disebut dengan sistem robotik. Jadi robotik itu adalah suatu sistem yang sudah terintegrasi dari berbagai sumber bidang ilmu. Jadi tidak hanya, oh robotik saya membuat robot. Nah, membuat robot itu kan ada banyak ya, harus kita pertimbangkan sensor aktuatornya, harus kita pertimbangkan bagaimana caranya untuk mengenali sensor berupa fisik komputer yang nantinya kita akan pelajari lebih dalam di mata kuliah tersebut. Kemudian nanti bisa untuk robot itu semakin cerdas menggunakan bantuan algoritma atau metode dari kecerdasan buatan. Jadi tidak hanya sekedar robot yang robot, tapi robotnya itu sudah termasuk kategori robot cerdas. Kemudian expert system atau sistem pakar artinya program penasehat berbasis komputer yang mencoba meniru proses berpikir dan pengetahuan dari seorang pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik. Jadi di sini misalkan kita berikan komputer tersebut atau sistem atau aplikasi tersebut berbagai macam rule atau perintah yang kemudian nanti ketika expert tersebut tidak berada pada posisi tersebut atau misalnya lagi ada di luar kota, dengan meminta bantuan komputer tersebut, kita sudah tahu apa yang akan diputuskan oleh si expert tadi berdasarkan berbagai macam trial sebelumnya. Jadi ibaratnya duplikasi dari expert system. AI sudah mampu melakukan tahap sampai tahap menduplikasi expert system. Expert system di sini maksudnya selama ilmu pengetahuan si expert tadi ditransformasi ke dalam si aplikasi atau robot tadi, maka bisa. Tapi kalau misalnya mencoba menelaah informasi yang tidak ada sebelumnya, itu tidak bisa. Jadi walaupun yang namanya ada sistem pakar atau expert system, tetap ada batasannya. Jadi tidak serta-merta seperti sudah menyerap hampir 100% dari kecerdasan alamiahnya manusia, tidak seperti itu. Kemudian konsep dan definisi dalam ruang lingkup AI, ada yang pertama Turing Test untuk menguji metode pengujian kecerdasan. Turing Test ini sangat-sangat populer kalau kita belajar kecerdasan buatan. Karena Turing Test ini adalah sebuah metode pengujian kecerdasan buatan yang dipropos oleh Alan Turing. Artinya ketika Turing Test ini dilakukan, melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua buah objek yang ditanyai. Satu adalah manusia dan satunya adalah sebuah mesin.
Penanya tidak bisa melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan objek yang ditanyai tadi. Jika penanya tidak dapat membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia dari dua objek tadi, maka mesin yang diuji tersebut bisa diasumsikan sebagai mesin cerdas. Kemudian ada pemrosesan simbolik. Komputer semula didesain untuk memproses bilangan atau angka-angka. Nah, ini mungkin sedang kalian pelajari pada mata kuliah dasar pemrograman atau DASPRO. Nanti pemrosesan atau pemrograman itu tidak lagi pada angka-angka saja, tapi sudah dalam bentuk simbolis, kemudian logika dalam bentuk kata-kata, linguistik, kemudian script, dan lain-lain. Kemudian heuristik, istilah heuristik diambil dari bahasa Yunani yang berarti menemukan. Heuristik merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search, ruang problema secara selektif yang membantu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses yang paling besar. Ini adalah heuristik. Lawan dari heuristik adalah deterministik. Kemudian ada yang namanya penarikan kesimpulan atau inferencing atau inference atau inferensi sama. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Jadi ada proses reasoning-nya. Kemampuan berpikir atau reasoning termasuk di dalamnya proses penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik atau metode pencarian yang lainnya. Jadi tidak terbatas hanya menggunakan metode heuristik. Kemudian pencocokan pola. Sebelum saya ke pencocokan pola, untuk inferencing tidak saya jelaskan detail di sini sebagai pengantar karena ada topik materinya sendiri dan inferencing ini ada berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Jadi luas ya. Jadi karena kalian juga belum dapat mata kuliah matematika diskrit, nanti matematika diskrit ini sebagai langkah awal untuk bagaimana menarik kesimpulan dari sebuah atau berbagai fakta atau pernyataan yang kita miliki. Kemudian pencocokan pola atau pattern matching, AI bekerja dengan metode pattern matching yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau event, ataupun proses dalam hubungan logik atau komputasional. Ini adalah perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Jadi kita harus tahu ya, kecerdasan alamiah itu yang seperti apa, kecerdasan buatan yang seperti apa. Apa sih keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah? Apa sih keuntungan kecerdasan alamiah dibanding kecerdasan buatan? Nah, di sini kita lihat keuntungan kecerdasan buatan dibanding kecerdasan alamiah. Yang pertama tentu lebih permanen, karena kalau misalnya kita sudah membuat sistem atau aplikasi dengan bantuan kecerdasan buatan, maka selama sistem atau aplikasi tersebut masih digunakan, tidak rusak, tidak mengalami hal-hal yang membuatnya menjadi error, itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya lebih permanen. Lebih permanen itu ketika kita gunakan terus-menerus, hasilnya tidak akan lebih buruk daripada hasil saat ini. Karena dia akan terus belajar, learning terus. Jadi nanti bisa saja yang awalnya akurasinya hanya 90%, nanti 5 tahun berjalan sudah mencapai 94%, nanti 10 tahun berjalan sudah mencapai 96%, dan seterusnya. Kemudian, keuntungan lainnya memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran, kemudian relatif lebih murah dari kecerdasan alamiah, tentu ya, karena otak kita kan mahal sekali kalau kita jual, atau mungkin ada yang berminat atau tertarik untuk menjual otaknya masing-masing. Kemudian, konsisten dan teliti, dapat didokumentasikan, ini jelas, segala sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, pengembangan aplikasi atau sistem, harus ada dokumentasinya. Kemudian dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kadang-kadang manusia kan tidak bisa multitasking ya, menghitung sheet atau tabel Excel dengan kalkulator saja udah bingung. Kalau untuk kecerdasan buatan, hal yang seperti itu kecil bagi sistem tersebut. Jadi hanya butuh mungkin 0,01 detik untuk menyelesaikan hitungan 2 sheet
Microsoft Excel misalnya seperti itu. Sedangkan kalau kita hitung manual butuh waktu 1 hari atau bahkan 2 hari. Sedangkan untuk keuntungan kecerdasan alamiah dibanding kecerdasan buatan, yang pertama tentu bersifat lebih kreatif, karena kreativitas manusia itu tidak bisa digantikan atau belum sampai sekarang belum mungkin untuk dibuatkan menjadi sebuah sistem. Contohnya, bagaimana caranya manusia itu menemukan jalan lain ketika satu jalan itu stuck. Kecerdasan buatan, kalau tidak diberikan alternatif, maka tidak akan mungkin muncul dengan sendirinya alternatif tersebut. Kemudian yang kedua, keuntungannya dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, ya. Jadi kalau ada permasalahan, ini permasalahan, silahkan diselesaikan. Kita dengan naluriah kita itu mampu untuk, kalau seperti ini, itu kaitannya dengan ini, maka kemungkinannya adalah X, Y, Z. Sementara kalau AI, jika yang dimasukkan sebelumnya berupa angka-angka, kalau tiba-tiba mendapatkan inputan atau masukan berupa simbol ataupun skrip, maka tidak akan bisa dikenali. Ujung-ujungnya tidak ada respon atau error, atau bahkan ada muncul notifikasi tidak bisa dilakukan proses karena data inputan tidak sesuai. Kemudian yang terakhir, fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya AI menggunakan fokus yang sempit. Ya tadi, balik lagi. Karena kalau kita ingin memutuskan sesuatu, kita banyak consideration-nya. Misalnya kita mempertimbangkan dari segi ekonomi, bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan kalau AI itu yang dia mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dia miliki atau informasi yang dia miliki. Tidak bisa tiba-tiba ketika kita ingin mengaitkannya dengan ekonomi bisnis, dia tidak diberikan pengetahuan terhadap ekonomi dan bisnis. Maka jelas tidak akan mungkin bisa. Makanya ketika kita meminta bantuan kepada AI untuk mengambil kesimpulan atau suatu fakta atau inferensi terbaru, tetap manusia yang akan memutuskan apakah mengikuti kesimpulan atau pengambilan keputusan dari AI tadi, atau kita melakukan hal lain. Seperti itu. Jadi tetap final decision-nya itu ada di manusia dengan kecerdasan alamiahnya. Note, di sini ada note, komputer dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang objek, kegiatan, proses, dan dapat memproses sejumlah besar informasi dengan lebih efisien dari yang dapat dikerjakan manusia. Tapi, di sisi lain, manusia dengan menggunakan insting dapat melakukan hal yang sulit untuk diprogram pada komputer. Misalnya, manusia dapat mengenali hubungan antara hal-hal tersebut, menilai kualitas, dan menemukan pola yang menjelaskan hubungan tersebut. Kalau komputer, kalau tidak diberikan pengetahuan, maka tidak akan bisa untuk mengenali atau mengambil keputusan terhadap pattern baru tersebut. Nah, ini kita lihat perbandingan komputasi dengan proses komputasi konvensional. Jadi kita lihat perbandingan komputasi AI dengan komputasi konvensional. Bagaimana komputer konvensional memproses data? Contohnya, kalau kita lihat dari prosesnya, kalkulasi, mengerjakan operasi matematis, tambah, kurang, kali, bagi, atau kabataku. Logika penyimpanan ada AND, OR, atau invert. Kemudian proses monitor ada mengamati event eksternal dan internal, dan melakukan tindakan jika kondisi tertentu tercapai. Nah, ini kira-kira bagaimana komputer konvensional memproses data. Kita lihat bagaimana komputasi AI, dimensi, processing, kecerdasan buatan secara simbolik, pemrograman konvensional secara algoritmik. Input tidak harus lengkap untuk AI, harus lengkap kalau kita menggunakan pemrograman konvensional. Kemudian kita lihat juga struktur. Untuk AI terpisah antara control dan knowledge. Untuk pemrograman konvensional, kontrol terintegrasi dengan data. Kemudian untuk maintenance dan juga update-nya, kecerdasan buatan mudah karena menggunakan modul-modul. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana caranya membuat modul-modul ini. Yang paling dekat mungkin ketika mempelajari atau bertemu dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kemudian pemrograman konvensional untuk maintenance dan update-nya itu umumnya susah dilakukan.
Contoh dari kecerdasan buatan, Siri, mungkin yang menggunakan MacBook atau iPhone, Siri sudah tidak asing lagi. Siri adalah salah satu voice assistant cerdas yang dibuat oleh perusahaan Apple untuk produk smartphone, laptop, dan desktop mereka. Jadi Siri ini adalah voice assistant yang membantu untuk mencari informasi, memberikan arahan, membuat penjadwalan, mengirim pesan, dan lain-lain. Siri menggunakan teknologi machine learning. Machine learning, pembelajaran mesin, adalah bagian dari kecerdasan buatan. Untuk dapat semakin pintar dan memprediksi lebih baik dalam memahami bahasa melalui pertanyaan dan permintaan atau request. Jadi, apa yang bisa saya bantu, kata Siri. Mungkin saya ingin mendengarkan lagu ini, maka nanti Sirinya akan memutarkan lagu tersebut. Kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Silahkan bisa dicoba dengan Sirinya masing-masing. Kemudian ada yang namanya Alexa. Tadi Siri punyanya Apple, voice assistant-nya Apple. Kalau Alexa adalah voice assistant milik perusahaan Amazon yang disematkan dalam alat pintar seperti smart lamp, smart speaker, smartwatch, dan smart TV sekaligus smartphone. Alexa dibuat untuk menjadi inti dari integrasi rumah cerdas atau smart home. Alexa dapat menafsirkan pembicaraan dari berbagai sudut sebuah ruangan dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat membantu menjelajah website untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, membuat jadwal, mengatur alarm, mendengarkan musik, dan hal-hal yang lainnya. Jadi, apapun yang ingin kita minta Alexa untuk bekerja atau dikerjakan Alexa, Alexa akan mengeksekusi hal tersebut. Kemudian Tesla, nah ini Tesla, sudah dengar juga ya, Tesla adalah salah satu perusahaan otomotif yang menanamkan AI pada beberapa produk mobilnya. Salah satu fitur AI yang paling terkenal pada mobil Tesla adalah memungkinkan mobil dikemudikan secara otomatis, jadi tidak perlu ada drivernya. Selain itu, software pada mobil Tesla dapat diupdate secara over the air. Kemudian kita masuk ke pengenalan wajah Facebook. Namanya sekarang bukan Facebook lagi ya. Ini kita tetap menggunakan kata-kata Facebook untuk aplikasinya. Facebook itu juga merupakan penggunaan atau implementasi dari kecerdasan buatan. Lebih tepatnya adalah jaringan saraf atau neural network. Pernah dengar juga mungkin ya. Facebook menggunakan 9 lapisan jaringan saraf dengan lebih dari 120 juta parameter untuk menandai orang dalam foto secara otomatis. Karena mungkin ini ya, misalnya ada foto yang yang ada di beranda kita, kemudian ada kotak seperti ini, apakah ini Anda atau apakah ini teman Anda, tag dia, misalnya seperti itu. Mungkin sudah pada tahu ya, karena kan saya pun masih termasuk anak-anak dan mengerti teknologi yang juga kalian gunakan saat ini. Jadi untuk Facebook pengenalan wajah ini, kita sudah sama-sama pernah mencoba atau menggunakan. Jaringan saraf tersebut dilatih menggunakan lebih dari 4 juta data gambar wajah dan memiliki tingkat akurasi sekitar 97%. Jadi sudah hampir 100% ya. Artinya masih ada bug di beberapa hal, tapi tidak banyak. Kemudian kita lihat algoritma kecerdasan buatan. Yang tadi saya sampaikan di awal, tidak semuanya saya bahas dan tidak detail juga akan saya bahas karena kalau kita sudah membahas mengenai algoritma ini, kita sudah harus tahu dulu expert system itu apa, representasi pengetahuan apa, agen dan lingkungan apa, kemudian reasoning-nya bagaimana, inferencing-nya bagaimana. Jadi di sini saya hanya memperkenalkan dulu apa saja algoritma kecerdasan buatan. Kalau yang ingin mempelajari atau kepo, bisa di-googling atau dicari informasi terkait dengan algoritma berikut. Yang pertama adalah algoritma neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini yang paling hits, yang paling basic. Cara kerja kecerdasan buatan pasti nanti ada neural network-nya. Kemudian algoritma genetis atau genetic algorithm, A-star searching, support vector machine atau SVM. Ada juga algoritma alpha beta pruning untuk catur biasanya. Kemudian ini ada algoritma kecerdasan buatan yang lainnya untuk machine learning, bagian dari kecerdasan buatan, ada supervised learning, ada unsupervised learning. Adalah dua hal yang berbeda.
kita akan pelajari nanti pada saat kalian sudah masuk ke kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin di semester 4 dan semester 5. Untuk supervised learning ada classification dan regression, klasifikasi dan regresi. Untuk classification ada SVM, ada discriminant analysis, ada naive bayes, ada nearest naive Bohr. Kemudian untuk regresi ada linear regression, ada SVR, GPR, decision tree, dan neural network. Kemudian untuk unsupervised learning ada K-means, fuzzy, hierarchical, Gaussian, hidden Markov model, atau HMM. Jadi ini kira-kira gambaran untuk algoritma kecerdasan buatan. Penggunaannya bisa jadi untuk satu kasus bisa menggunakan berbagai algoritma, atau spesifik untuk satu kasus biasanya hanya 1-2 algoritma saja yang bisa. Itu tergantung dari implementasi dan tingkat kesulitan dari permasalahannya. Nah, itu untuk pengantar kecerdasan buatan pada minggu ini. Seperti biasa, ada tugas kelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan buat poster tentang pemanfaatan teknologi AI dengan jumlah minimal 5 produk dan cantumkan algoritma AI yang digunakan pada teknologi tersebut. Serta di akhir, tuliskan imajinasi rancangan teknologi AI di masa depan yang ingin kalian kembangkan. Deadline-nya 11 Maret 2022 jam 10 disubmit ke e-learning kita hebat oleh perwakilan kelompoknya. Jadi tetap ya, kelompoknya satu kelompok 2 orang, mungkin ada yang satu kelompok 3 orang, kemudian kelompoknya usahakan berbeda dengan kelompok sebelumnya. Jadi biar bertukar partner atau pasangan timnya, bisa bekerja sama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar kecerdasan buatan. Semoga sudah ada gambaran sebenarnya kecerdasan buatan itu apa sih, bagaimana kecerdasan buatan jika dibandingkan dengan kecerdasan alamiah, kemudian apa saja contoh implementasi dari kecerdasan buatan yang sudah dikomersialisasi di dunia saat ini, kemudian algoritma-algoritma kecerdasan buatan, mungkin tadi sudah saya sebutkan beberapa, walaupun tidak sampai detail ke bagaimana cara kerja dari algoritma itu, karena sudah berbeda ya, bukan tahapnya, bukan pengantar lagi, tapi sudah masuk ke materi kecerdasan buatannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menghasilkan satu poster. Kemudian untuk minggu depan akan diisi oleh dosen dari program studi lain, sesuai dengan kontrak kuliah. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, mempelajari materi kuliah pada minggu kedua ini. Nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.